Kakawin Bharatayuddha ditulis oleh Empu Seda dan Empu Panulu, ditulis pada masa kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Jayabaya, ditulis menggunakan aksara Bali dan Jawa. Kakawin Bharatayuddha ini berisi tentang perang 18 hari berturut-turut antara Pandawa dan Kurawa di padang Kurusetra. Peristiwa Bharatayuddha ini berasal dari India kuno yang melibatkan sebuah pertempuran saudara antara Pandawa, anak dari Pandu, dan Kurawa, anak dari Drestarastra, yang masih berketurunan dinasti Kuru. Peperangan dua bersaudara ini terjadi atas dasar perebutan tahta Hastinapura dan juga keadilan. Pandu dan Drestarastra masih memiliki hubungan, yaitu hubungan sedarah. Drestarastra sebagai anak sulung, Pandu sebagai anak bungsu. Pertempuran itu terjadi di padang Kurusetra atau yang disebut sebagai daratan keadilan. Alasan diberinya padang Kurusetra ini karena mereka beranggapan bahwa itu merupakan tanah suci. Barang siapa yang bertempur atau mati di pertempuran itu, dosa-dosa mereka pasti dapat terampuni berkat kesucian tanah tersebut. Pertempuran saudara ini ternyata sudah terjadi sebelum masa Pandawa dan Kurawa, yaitu pada masa Pandu dan Drestarastra. Lalu setelah itu tiba masa terjadilah pertempuran dua bersaudara ini, yaitu Pandawa dan Kurawa. Pada saat itu Pandu yang tengah bertahta di kerajaan Kuru akhirnya wafat dan kemudian digantikan sementara oleh Drestarastra hingga menunggu Yudhistira tumbuh dewasa. Alasan dipilihnya Yudhistira untuk menjadi penerus kekuasaan dinasti Kuru karena Yudhistira merupakan seorang pemuda yang sopan, berbudi baik, dan berkepribadian baik, dan juga saudara tertua di antara seluruh saudara. Sebelum terjadinya peperangan, telah terjadi suatu pertengkaran batin pada diri Kurawa. Duryodhana sangat ingin dan ambis untuk mengambil alih kekuasaan dinasti Kuru. Untuk mewujudkan ambisnya tersebut, Duryodhana merencanakan pembunuhan sebagai usaha penyingkiran Pandawa. Akan tetapi upaya pembunuhan Duryodhana itu selalu gagal. Setelah Kurawa merasa kesal karena usahanya itu selalu gagal, dan Kurawa akhirnya merencanakan rencana licik pada Pandawa dengan cara permainan dadu. Dengan catatan, barang siapa yang kalah dalam permainan tersebut, maka ia harus pergi dari istana dan mengasingkan diri di hutan selama 13 tahun. Akhirnya, dengan rencana licik dari Kurawa, Pandawa pun kalah dalam permainan tersebut dan harus melakukan pengasingan diri di hutan selama 13 tahun. Sebelum Pandawa pergi dalam pengasingan tersebut, Drestarastra telah berjanji ketika Pandawa kembali dari masa pengasingan tersebut, Drestarastra akan memberikan tahta kerajaan Kuru kepada Pandawa, khususnya Yudhistira. Setelah masa pengasingan itu berakhir, para Pandawa kembali ke istana dan menagih janji Drestarastra yang pernah ia ucapkan pada saat dulu. Akan tetapi, permintaan mereka ditolak mentah-mentah oleh Duryodhana. Akan tetapi, pada saat itu para Pandawa masih bisa bersabar dengan apa yang telah Duryodhana lakukan. Dengan sebagai gantinya, para Pandawa meminta 5 desa saja kepada Drestarastra. Akan tetapi hal itu ternyata ditolak mentah-mentah juga oleh Duryodhana. Karena para Pandawa kesal dengan sikap dan kesombongan Duryodhana, akhirnya para Pandawa marah, tidak bisa bersabar lagi, dan akhirnya para Pandawa menganggap bahwa perang sudah tidak bisa dicegah lagi. Salah satu cara untuk mendapatkan hak tersebut adalah dengan cara berperang. Sebelum adanya keputusan berperang yang sah, para Pandawa telah mengirimkan surat kepada kerajaan kuno India untuk membantunya dalam perang. Hal yang sama dilakukan juga oleh pihak Kurawa.
Di sisi lain, Kresna tengah melakukan perundingan untuk masa perdamaian. Apakah ada cara lain untuk mencegah agar perang tersebut tidak terjadi? Akan tetapi, Duryodhana menolak mentah-mentah usul Kresna tersebut. Lalu Kresna kembali kepada Pandawa dan memberitahu ternyata perang sudah tidak bisa dicegah lagi. Sebelum pertempuran itu dimulai, Kresna memberi pilihan kepada para Pandawa dan Kurawa. Pilihan tersebut berupa kekuatan Kresna, yaitu jumlah pasukan yang jumlahnya sangat besar dan juga tenaga yang boleh dimanfaatkan. Arjuna dan Duryodhana pergi ke Dwaraka untuk memilih pilihan yang diberikan oleh Kresna tersebut. Duryodhana memilih tentara yang jumlahnya sangat banyak, sedangkan Arjuna lebih memilih tenaga Sri Kresna yang ia jadikan sebagai penasihat ketika di medan perang nanti. Setelah itu persiapan perang direncanakan lebih matang dan lebih siap. Pasukan Pandawa bersekutu dengan seluruh kerajaan di daratan India. Pihak Pandawa menunjuk Dretadyumna sebagai panglima di pihak Pandawa, dan pihak Kurawa juga menunjuk Bhisma sebagai panglima di pihak Kurawa. Pada saat pertempuran di Kurusetra, senjata yang digunakan terkesan lebih kuno seperti golok, kapak, lalu pedang, tombak, dan sebagainya. Pada saat berperang, mereka memiliki beberapa aturan yang sudah disepakati, antara lain perang dimulai ketika matahari terbit dan harus berhenti ketika matahari terbenam. Yang kedua, tidak boleh menyerang prajurit yang tengah sendirian. Yang ketiga, tidak boleh menyerang prajurit yang tidak bersenjata. Akan tetapi, karena nafsu masing-masing, para prajurit itu ataupun para orang yang tengah terhubung dalam perang telah melupakan aturan tersebut, karena mereka lebih mementingkan apa yang ada di hadapan mereka. Sebelum pertempuran akhirnya dimulai, para ksatria meniup trompet sebagai bukti pertanda akan dimulainya perang. Saat itu perang berlangsung selama 18 hari berturut-turut tanpa berhenti dan tanpa beristirahat satu hari pun. Setiap hari selama 18 hari itu terjadi pertempuran sengit dan mengenaskan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Bagi sesiapa saja yang berhasil bertahan hidup dalam perang itu, maka dia dianggap pemenang, karena perang tersebut dianggap perang penghantar kematian, menuju kematian. Ketika trompet sudah ditiup, maka dua pasukan ini siap-siap untuk bertempur. Arjuna tiba-tiba dilanda rasa kebimbangan, karena ketika ia melihat ternyata ada kakek, guru, teman, saudara sepupu, mertua, ipar yang harus ikut bertarung dengannya dan saling bunuh-membunuh. Lalu kemudian Arjuna meminta nasihat kepada Kresna. Kresna pun menjelaskan bahwa Arjuna harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu Kresna menunjukkan semestanya pada Arjuna dengan tujuan agar Arjuna tahu siapa dirinya, dan pasti Arjuna bisa menghilangkan keraguan yang ada dalam dirinya. Maka tanpa ragu Arjuna kembali untuk bertempur. Untuk mempersingkat cerita, ketika 18 hari berturut-turut berperang, telah terjadi pertempuran dan pertentangan sangat sengit dan mengenaskan, bahkan banyak yang gugur dalam pertempuran ini antara di pihak Kurawa maupun di pihak Pandawa. Keduanya saling menyerang, saling membunuh satu sama lain, dan keduanya sangat saling membela pihak yang telah ia duduki selama 18 hari. Oke. Untuk mempersingkat cerita juga, akhir dari peperangan tersebut ternyata pihak
Kurawa telah mengalami kekalahan karena banyak kesatrianya yang di akhir perang ternyata gugur di tangan kesatria para Pandawa. Di akhir peperangan hanya tersisa 10 kesatria yang dapat bertahan hidup dari pertempuran, yaitu mereka adalah 5 Pandawa, Yuyutsu, Satyaki, Aswatama, Krepa, dan Kertawarma. Lalu sesuai dengan keinginan sesuai dengan keinginan ayah dari Pandawa yaitu Pandu, Yudhistira dinobatkan sebagai pemimpin tanah Hastinapura. Akhirnya Yudhistira dinobatkan sebagai Raja Hastinapura. Setelah memerintah selama beberapa lama, Yudhistira menyerahkan tahtanya kepada cucu Arjuna yaitu Parikesit. Kemudian ia bersama Pandawa dan Drupadi mendaki Gunung Himalaya sebagai tujuan akhir perjalanan mereka. Ternyata Drupadi dan 4 Pandawa kecuali Yudhistira meninggal ketika dalam perjalanan tersebut, diduga karena mereka tidak kuat, karena mereka kewalahan. Akhirnya dengan ketulusan hati Yudhistira, dengan keikhlasan hati Yudhistira, akhirnya Yudhistira dapat menempuh perjalanan tersebut dan sampai ke puncak seorang diri. Oleh itu, anugerah Dewa Dharma, ia diizinkan masuk surga sebagai seorang manusia. Manuskrip selanjutnya yaitu Kakawin Nagara Kertagama atau yang disebut juga dengan Kakawin Dasyawarnana. Kakawin ini merupakan naskah karya sastra Jawa kuno dari masa Majapahit yang selesai ditulis pada tanggal 30 September 1365. Kakawin ini ditulis oleh seorang pujangga bernama Dang Acarya Nadendra atau yang umumnya dikenal dengan Empu Prapanca. Sebelum mengundurkan diri, ia merupakan pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit. Kakawin Nagara menggunakan bahasa dan aksara Jawa kuno. Tiap kakawin terdiri dari 4 baris dengan 8 hingga 24 suku kata. Isi dari kakawin ini adalah uraian mengenai keadaan Keraton Majapahit dalam masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang bertahta dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi, yang mana pada masa ini merupakan puncak kejayaan dari Kerajaan Majapahit. Kakawin ini bersifat puja sastra, yang artinya karya sastra yang menyanjung dan mengagungkan Raja Hayam Wuruk, serta kewibawaan Kerajaan Majapahit. Kakawin Nagara Kertagama ditemukan pada tanggal 18 November 1894 di Puri Cakranegara oleh Dr. Dastra Jawa Belanda. Saat itu ia sedang mengiringi pemerintah kolonial Belanda ke Pulau Lombok dan menyelamatkan isi perpustakaan raja yang berisikan ratusan naskah lontar sebelum istana raja tersebut dibakar oleh tentara Kenil. Naskah-naskah ini kemudian dibawa ke Belanda dan disimpan di perpustakaan Universitas Leiden. Dengan kunjungan Ratu Juliana ke Indonesia pada tahun 1973 dan atas permintaan pemerintah Republik Indonesia, naskah ini diserahkan kembali dan disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada tahun 2008, Kakawin Nagara Kertagama diakui sebagai bagian dalam Daftar Ingatan Dunia atau Memory of the World Program oleh UNESCO. Kakawin Sutasoma. Yang pertama, Kakawin Sutasoma sebagai sebuah karya sastra Jawa kuno. Kakawin Sutasoma dikarang oleh Empu Tantular pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk atau Raja Prajasanagara ketika Majapahit berada di puncak kekuasaannya pada paruh kedua abad ke-14. Beberapa peneliti telah meneliti serta menerbitkan suntingan teks dan terjemahan Kakawin Sutasoma, antara lain Sugriwa tahun 1956, Ensing 1967, Santoso 1975,
Zoetmulder 1974, dan Mastuti dan kawan-kawan 2009. Sebagai karya sastra Kakawin, teks Kakawin Sutasoma diubah menggunakan medium bahasa Jawa kuno yang terdiri atas 148 pupuh atau bab, 1209 pada atau bait, 4820 cari atau lari, dan menggunakan 29 jenis metrum. Bentuk bahasanya terikat oleh aturan atau kaidah metrum Kakawin, yakni guru, lagu, pretra, matra, baris, maupun bait. Zoetmulder menjelaskan bahwa Kakawin Sutasoma memiliki peranan penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia karena kakawin tersebut dapat menambah pengetahuan kita mengenai ide-ide religius pada masa Majapahit, terutama mengenai paham Buddha Mahayana serta hubungannya dengan Siwaisme. Kakawin Sutasoma menggambarkan kedua paham tersebut dapat hidup berdampingan, saling memengaruhi, serta menjadi titik identik dalam pandangan pokoknya. Ide religius tersebut diilustrasikan ke dalam cerita dengan tokoh utama Sutasoma yang diyakini sebagai Buddha sendiri di alam nyata. Yang kedua, Kakawin Sutasoma, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Empu Tantular merupakan seorang pujangga Jawa kuno yang sangat kreatif. Hal itu dapat dijelaskan berdasarkan gagasan-gagasan yang dirumuskan Empu Tantular dalam Kakawin Sutasoma. Istilah Pancasila dan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika merupakan rumusan konsep keagamaan baru yang digagas Empu Tantular dalam Kakawin Sutasoma. Istilah Pancasila dapat dilihat lebih jelas pada Kakawin Sutasoma nomor 4.5 dan Kakawin Sutasoma nomor 145.2 yang terjemahannya adalah: jika demikian senantiasa olehmu berbuat, maka dunia pasti sejahtera. Dan lagi semua prajurit itu agar diajari bertingkah laku berdasarkan ilmu politik dan pemerintahan. Terlebih lagi para penekun catur asrama itu agar dianjurkan menerapkan Pancasila dengan benar. Ilmu pengetahuan, pengendalian nafsu, dan laku tanpa merupakan hal-hal yang wajib diketahui oleh Baginda Raja. Kehebatan ajaran Vajrayana, yakni Pancasila, wajib dipegang teguh olehmu, jangan lupa. Dan lagi ajaran Dasa Sila Dharma wajib dipahami para biksu untuk mencapai keselamatan. Terlebih lagi penganut Mahayana berkata, berbuat, berpikir adalah 3 hal yang harus dipelihara serta dilaksanakan dengan baik dan benar. Hal itu merupakan maha puncak perbuatan suci yang dilakukan oleh penganut Buddha. Istilah atau konsep Pancasila dalam kutipan bait Kakawin Sutasoma dimaknai sebagai 5 kaidah tingkah laku utama bagi pemeluk agama Buddha, yaitu tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mabuk-mabukan, dan tidak berbohong. Pengamalan ajaran Pancasila dengan baik dan benar merupakan sebuah kewajiban bagi pemeluk agama Buddha. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dinyatakan dalam Kakawin Sutasoma nomor 139.5 yang terjemahannya adalah: 2 hakikat unsur utama yang disebut Buddha dan Siwa. Konon ini berbeda, tetapi kapan dapat dibagi 2 dengan sedemikian cepat? Demikian sejatinya hakikat agama Buddha dan agama Siwa itu tunggal. Berbeda tetapi tunggal, tidak ada kebenaran ganda. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika pada mulanya dimaknai berkelindan dengan perbedaan dalam bidang agama, terutama agama Buddha dan agama Siwa sebagai agama besar yang dianut masyarakat Majapahit. Kedua agama itu berbeda, baik dalam candi-candi, tempat ibadah, dewa-dewa pujaan, maupun arca-arca pemujaan yang dapat dibedakan dengan jelas satu sama lain. Selanjutnya yakni Kakawin Sutasoma, sumber pengetahuan multikulturalisme. Karya sastra merupakan wadah penyemaian berbagai pengetahuan dan nilai luhur. Demikian halnya Kakawin Sutasoma sebagai karya sastra Jawa kuno menebar berbagai pengetahuan dan nilai luhur. Salah satu pengetahuan dan nilai luhur tersebut adalah pengetahuan dan nilai multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental
dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud multikulturalisme adalah paham yang menekankan keanekaragaman budaya dalam kesederajatan. Bentuk keanekaragaman dalam Kakawin Sutasoma dapat dilihat melalui kehadiran berbagai jenis tokoh. Di samping menampilkan tokoh manusia, Kakawin Sutasoma juga menghadirkan tokoh-tokoh binatang, dewa, gandarwa, kala, raksasa, daitya, dan pisacang. Tokoh-tokoh cerita dihadirkan dari berbagai wilayah serta dalam peran dan karakter berbeda-beda. Keberagaman tokoh cerita dalam Kakawin Sutasoma mengindikasikan adanya gambaran masyarakat plural dengan keanekaragaman budaya. Masing-masing tokoh mengusung budaya yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sini Margareta akan menjelaskan manuskrip tertua di Indonesia, yaitu naskah Tanjung Tanah. Naskah Tanjung Tanah ini berasal dari bahasa Melayu, Kerinci, dari Pulau Sumatera. Naskah Tanjung Tanah ini menggunakan dua aksara, yaitu yang pertama pada halaman pertama. Naskah Tanjung Tanah ini menggunakan aksara Kui Kerinci, Kui Sumatera, dan yang kedua yang pada halaman kedua sampai halaman keempat, naskah Tanjung Tanah ini menggunakan aksara Incung Kerinci. Naskah Tanjung Tanah ini ditulis oleh Kuja Ali. Walaupun namanya mengarah ke Islam, namun naskah Tanjung Tanah ini bukan berarti masuk pada periode Islam, karena setelah diteliti lagi, naskah Tanjung Tanah ini merupakan periode Hindu-Buddha. Dan naskah Tanjung Tanah ini ditulis oleh Kerajaan Dramasaraya. Ditulis oleh Kerajaan Dramasaraya dan menggunakan dua aksara dan menggunakan dua nama, yaitu dwi aksara. Naskah Tanjung Tanah ini ditulis di deluang dan kulit kayu. Naskah Tanjung Tanah ini diteliti oleh dua orang, dan yang kedua yaitu diteliti oleh Gojok. Gojok meneliti bahwa naskah Tanjung Tanah ini berasal dari bumi Palembang, dari Kerajaan Dramasaraya, dan diteliti lebih luas lagi. Kerajaan ini sangat luas dan akan diteliti lebih luas lagi. Selanjutnya adalah peninggalan manuskrip dalam masa kerajaan Islam. Pertama adalah naskah Akhbarul Akhirah fi Awali Yaumil Qiyamah. Naskah yang saya ulas ini merupakan salah satu digital yang dipublikasikan pada website Lektur Kementerian Agama Republik Indonesia. Naskah ini ditulis oleh Narudin Ar-Raniri. Narudin Ar-Raniri adalah salah satu seorang pejabat yang berperan penting dalam pembangunan prioritas Aceh di bidang keagamaan, dan ia mengatur ranah sufi sekitar abad ke-17. Dalam hal ini, Narudin Ar-Raniri sangat terkenal di Aceh, terutama ketika ia menentang paham wujudiyah Hamzah Fansuri yang menjadi keyakinan masyarakat Aceh pada waktu itu. Narudin Ar-Raniri dilahirkan di Ranir, yaitu di daerah yang terletak di dekat Gujarat atau India. Narudin Ar-Raniri adalah seorang sufi yang pernah menjabat sebagai Syekh al-Islam pada masa Sultan Iskandar Tsani. Ia adalah tokoh sufi yang intoleran dan ortodoks. Namun, di satu sisi, ia diyakini turut berperan dalam mengembangkan ilmu keislaman yang sangat diperlukan antara Islam dan tasawuf. Isi naskah Akhbarul Akhirah fi Awali Yaumil Qiyamah ini menjelaskan tentang kejadian di hari akhir, lengkap dengan akibat yang akan diperoleh umat dari perbuatan selama di dunia, baik di dalam neraka maupun di surga. Naskah Akhbarul Akhirah fi Awali Yaumil Qiyamah ini menjelaskan tentang kejadian di hari akhir, lengkap dengan akibat yang akan diperoleh umat dari perbuatan selama di dunia, baik di dalam neraka maupun di surga. Menurut Tarmizi, naskah ini menceritakan eksistensi keberadaan alam, diawali dengan penciptaan Nur Muhammad, penciptaan alam, hingga mengungkapkan alam kematian yang berkaitan dengan sakaratul maut. Naskah Akhbarul Akhirah fi Awali Yaumil Qiyamah ini terdiri dari dua teks.
Teks pertama yaitu berjudul Kasyful Asrar dan teks kedua yang berjudul Akbarul Akhirah fi Awali Yaumil Qiyamah. Naskah aslinya disimpan dari Tengku Saya di Pidi. Naskah ini kini menjadi koleksi masyhur yang berada di Kampung Bandar Baru Pidijaya. Naskah ini berjumlah 256 halaman dengan jumlah baris pada setiap halamannya secara umum 19 baris. Naskah ini ditulis dalam bahasa Arab dan Melayu dengan menggunakan aksara Pegon atau Arab dan Jawa. Teksnya adalah prosa dan dasar alas naskah adalah kertas Eropa. Naskah ini ditulis di setiap halaman untuk memudahkan pembaca dalam menemukan halaman berikutnya. Teksnya ditulis menggunakan tinta hitam yang terbuat khusus dari rendaman biji besi yang dipanaskan. Menurut Tarmizi, naskah Akbarul Akhirah ini merupakan salah satu karya perdana Naruddin di awal periode Sultanatul Alam Syafiuddin Shah. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil ketika membaca manuskrip ini adalah kita dapat mengetahui tentang kejadian di hari akhir, lengkap dengan akibat yang akan diperoleh umat dari perbuatan selama di dunia, baik di dalam neraka maupun di surga. Selain itu juga memberikan pelajaran bagi manusia agar manusia lebih berhati-hati dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menunaikan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya dengan menguatkan imannya, terutama mengenai iman kepada hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Lesnan Aditya dari kelompok 2 mau mempresentasikan manuskrip Kitab Taj al-Salatin. Kitab Taj al-Salatin merupakan kitab yang bersifat ketatanegaraan. Taj dalam bahasa Arab berarti mahkota. Salatin merupakan bentuk jamak dari sultan. Jadi dapat diartikan bahwa Taj al-Salatin adalah mahkota raja-raja. Kitab ini dikarang oleh Bukhari al-Jauhari menurut Winstead. Bukhari al-Jauhari adalah seorang penulis Persia yang juga merupakan ahli permata. Al-Jauhari dari Bukhara. Ada juga yang menerangkan Bukhari berasal dari Johor yang tinggal di Aceh pada zaman Sultan Iskandar. Kitab Taj al-Salatin selesai ditulis pada tahun 1603 Masehi ketika Kesultanan Arab diperintah oleh Sultan Sayyidil Al-Muhammil 1958 sampai 1604. Kitab ini berbahasa Melayu yang bernama Mahkota Segala Raja-Raja. Kitab Taj al-Salatin mempunyai nilai-nilai keagamaan dan merupakan pedoman untuk raja-raja yang memerintah kerajaan pada waktu itu. Kitab ini demikian besar pengaruhnya di Kepulauan Nusantara, sehingga sampai abad 818 di kalangan keraton-keraton Jawa Tengah dan semenanjung Tanah Melayu masih digunakan. Kitab ini dilestarikan sekitar 20 naskah. Selain itu telah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Jawa. Kitab ini berisi tentang ajaran moral dan tanggung jawab seorang raja, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum. Kandungan filosofis Kitab Taj al-Salatin banyak dikenal di lingkungan masyarakat mulai Sumatera dan Jawa. Serat Taj al-Salatin karya Yasadipura itu telah dicetak di Semarang tahun 1873 dan 1875, di Surakarta tahun 1905 dan 1922. Serat Tajus Salatin mengandung filosofis yang dapat digunakan sebagai perekat nasionalisme yang ada di Kepulauan Nusantara. Kitab Taj al-Salatin merupakan sebuah persembahan untuk raja yang berkuasa masa itu, Sultan Alauddin Riayat Shah, dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan. Selain persoalan ketatanegaraan, kitab ini juga membahas tentang topik-topik lain yang berkaitan tentang 1. Tasawuf, 2. Tarik atau sejarah, 3. Ibadah, dan 4. Ilmu firasat fisionomi.
1. Tasawuf. Dibicarakan secara sekilas pada bagian pertama, yaitu pasal 1 sampai dengan 4. Persinggungan dengan ilmu tasawuf sengaja dilakukan oleh pengarangnya untuk memperkokoh teorinya tentang persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang raja, sehingga dengan bekal ilmu tasawuf, seorang raja akan dapat memerintah secara adil dan bijaksana. Kedua, tarik atau sejarah. Diungkapkan hampir pada seluruh pasal sejarah yang dikemukakan dengan bervariasi, mulai dari sejarah nabi-nabi, raja yang adil, raja yang zalim, para tokoh agama, dan lain-lain. Sejarah ini diungkapkan untuk memberi perbandingan kepada para raja bahwa tugas kenegaraan telah ada sejak zaman dahulu. Selain itu, sejarah juga sebagai alat untuk merefleksikan kejadian masa lalu agar prediksi dan langkah-langkah berikutnya dapat dilakukan secara benar dan tidak dilakukan kesalahan yang benar ada di masa lalu. Yang ketiga, persoalan ibadah juga banyak disinggung dalam setiap pasal. Uraian tentang ibadah dimaksudkan agar seorang raja yang berkuasa senantiasa mengimbangi perilakunya dengan amal perbuatan yang baik sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama. Dengan ibadah, seorang raja diharapkan mempunyai visi yang jauh ke depan sehingga tidak hanya memikirkan urusan duniawi tetapi juga akhirat. Yang terakhir, mengenai ilmu firasat atau fisiognomi, diungkapkan secara eksplisit pada pasal 18 dan ke-19. Ilmu firasat adalah ilmu yang mempelajari tabiat dan perilaku orang lain dari ciri-ciri fisik yang ada dalam dirinya. Dengan ilmu firasat, seorang raja dapat menentukan siapa yang harus bisa dijadikan teman dan siapa yang harus dihindari untuk menghindari keburukan. Selain itu, ilmu firasat ini juga digunakan untuk memilih putra mahkota yang menggantikan sang raja. Inti pokok pembahasan dalam kitab ini adalah tentang keadilan Taj al-Salatin, tidak lebih dari sebuah kitab yang mengembangkan dan menjelaskan bagaimana sebuah masyarakat dibangun atas dasar keadilan. Al-Jauhari meyakini bahwa keadilan dapat membawa kemakmuran, kedamaian, dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Saya akan melanjutkan pembahasan materi manuskrip peninggalan kerajaan Islam, yaitu Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, Parwa kedua, Sargah ketiga, yang berarti bagian kedua dari buku ketiga. Naskah ini saat ini berada di Museum Negeri Jawa Barat Sri Baduga dengan kode koleksi 179/1490/07.33. Naskah ini berukuran 36x28 dengan ruang tulis 32x22 cm serta jumlah halamannya yaitu 122 halaman. Bahannya dari kertas daluang dengan sampulnya dari karton tebal dan juga dari kain belancu. Kondisinya masih baik meskipun kertasnya banyak yang telah kusam dan menjamur, namun tidak ada lembar halaman yang hilang. Naskah ini ditulis dengan aksara Jawa kuno dan berbahasa Jawa kuno. Ia disusun pada abad ke-17, tepatnya tanggal 8 Paro Gelap bulan Badra tahun 1604 atau 1682 Masehi. Kitab ini disusun oleh panitia yang dibentuk oleh Pangeran Wangsakerta atau Panembahan Tohpati atau yang bernama Abdul Malik Muhammad Nasaruddin. Panitianya bernama Ki Raksanagara, Ki Anggadiraksa, Ki Purbanagara, Ki Sanghanegara,
Ki Anggadiprana, Ki Anggaraksa, dan Ki Nayapati. Kitab ini merupakan kitab dari peninggalan kerajaan Cirebon, karena isinya yaitu, walaupun ini kitab peninggalan masa Islam, namun isinya menceritakan tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara, baik yang Hindu-Buddha maupun kerajaan Islam. Pada bagian pertama, kitab ini menceritakan tentang kerajaan Kediri yang ingin menjadi penguasa Nusantara, namun gagal karena di daerah Sumatera sudah berdiri kerajaan Sriwijaya. Lalu ada juga cerita tentang kerajaan Salakanegara yang diduga menjadi kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia dan menggeser kedudukan kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Lalu ada juga cerita tentang kerajaan Islam Parlak dengan rajanya yaitu Sultan Alauddin Shah. Lalu ada kerajaan Tarumanegara dan lain-lainnya. Di kitab ini juga diceritakan tentang awal mula kedatangan Islam di Nusantara yang disebarkan oleh orang-orang dari Parsi, dari Syam, Kipti, dan lain sebagainya. Di sini juga ditulis siapa saja keturunan-keturunannya yang ikut menyebarkan agama Islam baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai adalah sastra Melayu klasik yang ditulis pada abad ke-14. Sastra ini menceritakan peristiwa pada tahun 1250 sampai 1350 Masehi, yang mana pada zaman ini merupakan zaman pemerintahan Raja Malikus Saleh, yang berarti bahwa naskah ini ditulis pada zaman kerajaan Samudra Pasai. Hikayat ini ditulis dalam bahasa Melayu Malaka atau yang biasa disebut Jawi, dan uniknya bahasa yang ada dalam naskah ini merupakan bahasa yang hanya digunakan oleh orang-orang di dalam istana. Di dalam naskah ini juga diceritakan tentang silsilah Raja-Raja Pasai beserta keturunannya dan juga awal masuknya Islam di Nusantara, terutama di daerah Sumatera. Jadi, dalam naskah ini diceritakan bahwa ada seorang khalifah di Mekah yang mengutus kaptennya yang bernama Syekh Ismail untuk berlayar ke timur untuk mewujudkan harapan Nabi Muhammad bahwa suatu hari nanti di daerah timur di kota besar bernama Samudra akan ada orang-orang suci. Lalu pada sampai di daerah Samudra tersebut ada seorang penguasa bernama Merah Silo. Merah Silo ini diceritakan dalam tidurnya bahwa ia bermimpi bertemu baginda Rasulullah dan ia diberi pengetahuan Islam. Lalu ketika ia terbangun, ia sudah bisa membaca Al-Quran dan juga telah dihitan secara gaib. Syekh Ismail akhirnya mengangkat Raja Merah Silo ini sebagai sultan di daerah tersebut setelah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan namanya berganti menjadi Sultan Malika Saleh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.